Perkenalkan, nama saya Asep Nurjaman. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022 di Universitas Negeri Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 2001-220-193. Saya berasal dari Sekolah SMK Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan video pembelajaran untuk persyaratan uji kinerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas dari memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Sebutkan namanya, berarti acungkan tangan dan hadir. Adi Ardiansah. Hadir. Anissa Wanda. Hadir. Ayecha. Hadir. Dian Meilani. Hadir. Irma Hoerunisa. Hadir. Mira Dela. Hadir. Nur Sagida. Hadir. Oke, berarti satu orang yang tidak hadir, Fendi sakit. Kita sudah masuk ke pembelajaran tentang pembelajaran kita di sekolah. Oke, sebelumnya, tadi sebelum Bapak masuk pelajaran apa? Matematika. Oke, ketika Bapak masuk ke kelas, berarti itu tandanya kita belajar bahasa Indonesia. Oke, seperti biasa kita cek semangatnya dulu. Sebelum belajar bahasa Indonesia, kita cek semangat bahasanya. Bahasa Indonesia ini Indonesia. Nah, sebelumnya, sebelum kita memahami lebih lanjut, kita harus pahami dulu apa tujuan pembelajaran hari ini. Oke, Alin, silakan bacakan tujuan pembelajaran hari ini. Menjelaskan sistematika proposal kegiatan yang didengar atau dibaca, menunjukkan informasi penting yang ada pada proposal kegiatan. Nanti ada dua tujuan pembelajaran hari ini. Dua tujuan pembelajaran hari ini yang harus kita lakukan. Pertama, kita harus bisa menjelaskan dari sistematika proposal. Apa saja yang selanjutnya kita bisa menunjukkan informasi penting yang terdapat dalam sebuah proposal kegiatan. Nah, sebelum kita belajar dalam bahasa Indonesia, Bapak punya motivasi untuk kalian. Siapa yang punya cita-cita? Semuanya? Iya. Kalau punya cita-cita, berarti kita harus bekerja. Kita harus bekerja keras untuk mewujudkan cita-cita. Oke, kalau ingin cita-citanya tercapai, maka kita harus kerja. Oke, hari ini sebelum kita membahas tentang materi pembelajaran, ada yang masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Pembelajaran sebelumnya materi tentang cerita pendek, yaitu menganalisis unsur cerpen, baik itu tema, latar, alur, penokohan, gaya bahasa, dan amanat. Oke, berarti
pendek baik itu unsur intrinsik ataupun unsur ekstrinsik dari cerpen. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi yang baru. Materinya yaitu tentang mengidentifikasi informasi penting dalam proposal kegiatan ataupun penelitian. Oke, sebelum lanjut kita ke materi yang lebih jauh, maka pahamilah atau simaklah video berikut ini. Tanggapan video ini berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan di sekolah, baik itu tentang perlombaan olahraga dan kreasi seni lainnya. Oke, itu berarti tentang kegiatan video barusan. Nanti kegiatan itu dilakukan di sekolah, baik itu tentang olahraga ataupun seni. Tadi videonya sudah ditanyakan, berarti kita sekarang memahami tentang pembelajaran proposal, baik itu pengertian dan apapun. Nah, di sini ada 4 pengertian proposal, baik itu dari KBBI ataupun dari ahli tertentu. Nah, di sini ada 4 dari KBBI dan Hasbun Anwar. Oke, Vicky, silakan bacakan pengertian dari KBBI dan Hasbun Anwar. Yang pertama, proposal adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja perencanaan secara sistematis, matang dan teliti yang dibuat oleh peneliti sebelum melaksanakan penelitian, baik penelitian di lapangan maupun di perpustakaan. Yang kedua, proposal adalah rencana yang disusun untuk kegiatan tertentu. Oke, itu adalah 2 pengertian proposal dari KBBI dan Hasbun Anwar. Berarti kedua pengertian proposal ini harus kalian pahami. Pertama, kalau dari KBBI yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Proposal itu adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rencana kerja. Berarti setiap perencanaan kerja kita maka dituangkan dalam bentuk proposal. Proposal berarti jelas. Nah, di sini baik di lapangan maupun di perpustakaan. Yang selanjutnya, menurut Hasbun Anwar, proposal itu adalah rencana yang disusun untuk kegiatan tertentu. Berarti perencanaan kegiatan yang disusun hanya untuk kegiatan tertentu saja. Itu yang dikatakan dengan proposal dari KBBI ataupun Hasbun Anwar. Selanjutnya, pengertian proposal menurut J dan juga sudut pandang ilmiah. Anissa, silakan bacakan. Proposal adalah alat bantu manajemen standar agar manajemen dapat berfungsi secara efisien. Yang kedua, rencana dari suatu usulan sebuah penelitian yang kemudian akan dilaksanakan oleh penelitian terhadap bahan penelitiannya. Oke, itu berarti terakhir menurut D dan juga sudut pandang ilmiah. Kalau menurut D itu lebih teliti lagi bahwa proposal itu adalah manajemen standar agar manajemen itu bisa berfungsi secara efisien. Berarti ketika kita menggunakan ataupun melakukan kegiatan, berarti secara efisien kegiatannya dari mulai anggaran, jenis kegiatannya, apa saja kegiatannya, berarti sudah jelas. Kalau menurut sudut pandang ilmiah ini lebih detail lagi. Kenapa alasannya? Karena di sini data suatu usulan sebuah penelitian yang kemudian akan dilaksanakan oleh peneliti. Nah, ini biasanya dilakukan oleh kita ketika ingin melakukan penelitian. Nah, jelas berarti di sini ada 4 pengertian dari proposal itu. Nah, sekarang masuk ke dalam jenis proposal.
Nah, di sini ada 4 jenis proposal. Silakan Reva bacakan. Jenis-jenis proposal. 1. Proposal kegiatan. 2. Proposal bisnis. 3 proposal penelitian. 4 proposal proyek. Oke, di sini ada 4 jenis proposal. Nah, yang harus kalian garis bawahi adalah tentang proposal kegiatan. Alasannya karena kita berhubungan, kalau di sekolah berarti berhubungan dengan kegiatan yang ada di sekolah. Seperti kita mengadakan kegiatan PORA, pekan olahraga antar kelas, berarti itu dibuatkan dulu proposalnya. Nah, itu 1, berarti proposal kegiatan. Yang selanjutnya ada proposal bisnis, berarti itu yang berhubungan dengan usaha. Usaha apa saja berarti dibuatkan proposalnya. Yang ketiga berarti proposal yang berhubungan dengan penelitian. Kalian melakukan praktek kerja lapangan (PKL). Nah, itu kan dibuatkan penelitiannya seperti apa. Terakhir adalah proposal proyek. Ini adalah khusus baik itu di bidang pemerintah ataupun di bidang swasta. Oke, itu jenis-jenis proposal. Selanjutnya ada tujuan proposal. Silakan Rian bacakan. Tujuan adalah 1. Untuk mendapatkan persetujuan atau izin penelitian. 2. Untuk melakukan tender pada proyek pemerintah atau swasta. 3. Untuk melakukan kerjasama bisnis. 4. Untuk mendapatkan dukungan dalam bentuk pendanaan suatu kegiatan. Nah, berarti keempat jenis tadi proposal tadi berarti berhubungan dengan tujuan proposal ini. Kita lihat yang pertama, izin penelitian. Berarti untuk mendapatkan persetujuan ataupun izin penelitian. Berarti ketika kalian melakukan penelitian harus dibuatkan proposal dulu untuk melakukan perizinan tadi. Yang kedua ada tender proyek. Nah, kalau ini tadi di bidang usaha ataupun bisnis, kita melakukan hal seperti itu. Berarti melakukan tender pada proyek pemerintah ataupun swasta. Yang ketiga ada kerjasama. Ini untuk melakukan kerjasama antar bisnis. Dan terakhir ini yang berhubungan dengan kegiatan proposal kita. Berarti proposal kegiatan itu untuk mendapatkan dukungan dalam bentuk pendanaan suatu kegiatan. Baik itu dana masuknya berapa, keluarnya berapa, berarti jelas. Itu yang dilakukan dalam dukungannya seperti itu. Ini adalah tujuan proposal. Selanjutnya, nah ini masuk ke dalam fungsi. Apa sih sebenarnya fungsi dari proposal kegiatan itu? Oke, Rijal, silakan bacakan. Fungsi proposal. Proposal berfungsi untuk memberikan informasi mendetail tentang suatu kegiatan ketika mengajukan dana untuk pelaksanaan kegiatan, misalnya perayaan, seminar, pelatihan, dan lain-lain. Oke, itu jelas ya. Untuk fungsi dari proposal kegiatan, pertama itu adalah memberikan informasi detail. Kita berikan informasinya secara detail. Pemasukan berapa, pengeluaran berapa, pesertanya siapa saja, yang diundang berarti siapa saja, panitia yang berarti siapa, waktunya kapan dan juga di mana. Berarti itu harus secara detail tentang suatu kegiatan ketika mengajukan dana untuk pelaksanaan kegiatan. Nah, contohnya di sini ada perayaan seminar dan juga pelatihan. Melaksanakan seminar berarti jelas, dilaksananya kapan, terus materinya apa, pesertanya siapa, berarti jelas secara detail. Itu yang dikatakan sebagai fungsi dari proposal kegiatan. Fungsinya sudah ada, berarti sekarang kita pahami apa sebenarnya proposal kegiatan itu. Nah, di sini ada pengertian dari proposal kegiatan. Silakan Lucy bacakan. Proposal kegiatan merupakan proposal untuk melakukan kegiatan. Isi proposal kegiatan adalah pengajuan rencana kegiatan baik yang sifatnya individu maupun kelompok. Misalnya pentas seni dan budaya. Seringkali proposal kegiatan ini sekaligus untuk pengajuan permohonan dana dari pihak tertentu dan sebagai kompensasi. Penyelenggaraan kegiatan akan menawarkan sesuatu yang bermanfaat bagi donatur, misalnya spek iklan. Nah, berarti ini lebih terperinci lagi ketika Anda membahas tentang proposal kegiatan. Proposal kegiatan itu adalah melakukan kegiatan, isi proposalnya itu adalah tentang pengajuan rencana kegiatan baik yang sifatnya individu boleh dan sifatnya ke kelompok juga boleh. Di sini misalnya kita mengadakan kegiatan pentas seni dan juga budaya. Kegiatan ini sekaligus mengajukan permohonan dana dari pihak tertentu. Apa keuntungannya bagi donatur? Di sini ada sudah jelas. Misalnya kita bisa memasang sebuah spek iklan. Nanti iklannya kita tempelkan di sana. Itu jelas. Berarti donatur menghasilkan hal-hal tertentu dari kegiatan yang kita lakukan. Oke, yang terakhir ini yang sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, maka kita akan memahami yang dikatakan sebagai sistematika proposal kegiatan. Oke, Adi, silakan bacakan. Sistematika proposal kegiatan. 1. Latar belakang kegiatan. 2. Dasar pemikiran. 3.
Berarti ada 13 sistematika proposal kegiatan. Pertama, latar belakang kegiatan. Apa latar belakangnya Anda melakukan kegiatan itu? Itu harus jelas. Yang kedua, dasar pemikirannya kita dari mana? Tuh yang ketiga, nama kegiatannya harus terangkan. Kita nama kegiatannya apa? Kalau di sekolah kan jelas biasanya pekan olahraga antar kelas. Kalau acara keagamaan berarti memperingati hari Isra Miraj. Itu sama nama kegiatan. Tujuan kegiatannya bagaimana? Olahraga berarti memperluas tali silaturahmi ataupun melakukan hal-hal untuk meningkatkan keimanan. Berarti seperti itu. Selanjutnya ada target kegiatan. Target kegiatan kita apa? Berarti kalau di sekolah siswa kan? Siswa. Selanjutnya manfaat kegiatannya apa? Jenis kegiatannya berarti seperti apa? Waktu dan tempatnya berapa? Waktunya berapa? Tempatnya juga gimana? Jadwal kegiatan jelas. Terus pelaksana berarti panitia. Panitianya harus ada di sini. Terus sasarannya siapa? Anggaran dananya berapa? Anggaran dana masuknya dari mana? Anggaran keluarnya berarti berapa? Terakhir berarti jelas itu ada 13 sistematika ketika kita belajar tentang proposal. Nah, itu untuk materi kita hari ini. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, pertama kita memahami tentang sistematika, yang kedua kita akan memahami tentang informasi penting dalam sebuah proposal kegiatan. Nah, berarti sekarang kita akan bagi beberapa kelompok. Kelompoknya sudah ada? Kita dibagi menjadi berapa kelompok? Oke, kita dibagi menjadi 4 kelompok. Berarti silakan Anda gabung per kelompoknya masing-masing. Nanti saya bagikan KPD-nya. Setelah itu silakan Anda diskusikan mana yang termasuk dalam sistematika dan mana yang termasuk dalam informasi penting dalam sebuah proposal. Setelah itu kita presentasikan. Oke, sudah paham? Nah, kalau sudah paham berarti ini kelompok 1, 2, 3 dan 4. Silakan Anda duduk sesuai kelompoknya masing-masing.
Kelompok ini sudah ya? Sudah. Sudah? Kelompok 3 sudah? Kelompok 4 sudah? Sudah. Oke, sudah semuanya ya? Sudah diskusinya. Berarti kita sekarang tugasnya untuk mempresentasikan hasil diskusi kita. Nah, sebelum kita melakukan diskusi ini, kelompok 1 sudah siap? Siap. Kelompok 2? Siap. Kelompok 3? Siap. Kelompok 4 sudah? Siap. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, berarti kita akan memahami tentang sistematika proposal kegiatan, dan juga kita akan mencari tujuan yang kedua, kita akan mencari tentang informasi penting yang terdapat dalam proposal kegiatan. Oke, selanjutnya sekarang kita sebelum melakukan kegiatan presentasi, seperti biasa kita cek dulu semangat bahasanya. Bahasa Indonesia ini kelompok 1 silakan tampil ke depan. Nanti kelompok yang lainnya beri tepuk tangan untuk kelompok yang sudah tampil ke depan. Silakan untuk kelompok 1 tampil ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Firawan, perwakilan dari kelompok 1. Dan di sebelah kanan saya adalah anggota dari kelompok 1 yang bernama Adi Ardiansa, Nurevalina, dan Irma Herunisa. Di sini saya akan mempresentasikan proposal kegiatan Isra Mi'raj di sekolah. Yang pertama, latar belakang. Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW bagi kaum muslim merupakan wujud cinta kasih kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan yang menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yakni berupa agama Islam yang dituntun dengan ajaran yang bersumber pada hukum Islam, yakni Al-Qur'an dan Al-Hadis. Dengan memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, diharapkan kita dapat mentauladani akhlak yang mulia dari Nabi Muhammad SAW dan mengajarkan serta mengamalkan ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, nama kegiatan. Memperingati Isra Mi'raj dan melaksanakan kegiatan perlombaan anak-anak TK atau sederajat, SD atau sederajat, SLTP atau sederajat, dan SLTA atau sederajat dan remaja. Yang ke-9, acara dan perlombaan. Lomba cerdas cermat agama diikuti oleh SD, SLTP, dan SLTA. Lomba murotal diikuti oleh SD, SLTP, SLTA. Lomba kaligrafi diikuti oleh TK dan SD, dan lomba azan diikuti oleh TK dan SD. 10 sumber dana, pemasukan dan pengeluaran. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
masa kebersamaan siswa kelas 12 yang sebentar lagi menjadi alumni SMA Negeri Matabu Selatan. Siswa-siswi dapat menunjukkan bakat yang dimilikinya kepada publik. Kondisi ini tentu sangat bagus untuk memperkembangkan siswa-siswi yang bersangkutan maupun pihak sekolah. C. Tema. Dalam kegiatan ini, kami selaku panitia telah sepakat untuk mengangkat tema produktif dan kreatif dalam meraih masa depan. Melalui tema ini diharapkan seluruh siswa-siswi SMA Bina Bangsa menyadari pentingnya memanfaatkan waktu secara produktif. Caranya yaitu dengan melakukan berbagai kegiatan kreatif untuk meraih masa depan sesuai cita-cita. D. Dalam rangka kegiatan 1. Teater 2. Pagelaran musik band 3. Sendera tari 4. Drama kolosal 5. Seni islami 6. Pertunjukan pencak silat 7. Stand up comedy. E. Peserta. Peserta dalam kegiatan ini adalah siswa-siswi perwakilan dari setiap kelas 10, 11, dan 12 SMA Bina Bangsa. F. Waktu dan tempat. Waktu hari Senin tanggal 12 Juni 2023 jam 8 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Tempat Aula Nasional Jalan Kusuma Negara, Jakarta. G. Susunan panitia. A. Anggaran dana. Sekian dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti semuanya sudah ngambil ke depan, semuanya sudah bisa bahwa kita hari ini mempelajari tentang sistematika dan juga informasi penting yang terdapat dalam sebuah proposal kegiatan. Yang paling penting ketika Anda ingin membuat sebuah proposal kegiatan, kita harus tahu dulu apa sistematika yang harus ada dalam proposal itu. Sini sudah tadi Anda bisa jelaskan, sudah Anda bisa menganalisis, dan sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Silakan, siapa yang menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, silakan. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini, sistematika dalam pembuatan proposal yaitu 1. Latar belakang kegiatan, 2. Dasar pemikiran, 3. Nama kegiatan, 4. Tujuan kegiatan, 5. Target kegiatan, 6. Manfaat kegiatan, 7. Jenis kegiatan, 8. Waktu dan tempat kegiatan, 9. Jadwal kegiatan, 10. Pelaksana, 11. Sasaran, 12. Anggaran dana, 13. Bentuk. Dan salah satunya informasi penting dalam proposal kegiatan yaitu dari latar belakang dan dasar kegiatan serta tujuan target dari proposal kegiatan itu sendiri. Salah satunya contoh dari proposal kegiatan orang yang ada di sekolah. Oke, berarti itu dari hasil kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Kita sudah bisa menyimpulkan sistematika proposal tadi ada 13. Berarti dari mulai latar belakang kegiatan sampai dengan penutup. Dan terakhir kita harus bisa menginformasikan atau mencari informasi penting yang terdapat dalam sebuah proposal. Itu adalah pembelajaran kita hari ini untuk kesimpulannya. Oke, sebelum kita selesaikan pembelajaran hari ini, semuanya bawa HP? Bawa, silakan keluarkan HP-nya. Bapak sudah kasihkan Google Form untuk evaluasi pembelajaran hari ini. Saya kasih waktu sampai jam 12. Silakan isi identitas dan kelas Anda. Baru diisi jawabannya ada di sana. Sudah ada semuanya? Oke, kalau sudah ada, berarti kita tinggal diisi. Bapak tunggu jawabannya sampai pukul 12. Nah, untuk pembelajaran kita selanjutnya tentang kegiatan proposal, maka kita akan mempelajari tentang kaidah kebahasaan teks proposal. Berarti minggu yang akan datang kita akan mempelajari tentang kaidah kebahasaan proposal untuk kegiatan. Mudah-mudahan minggu yang akan datang kita bisa ketemu kembali dan selalu diberikan kesehatan. Amin. Cukup sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama mengucapkan kalimat